Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aldi dengan NRP 3322610 dari program studi D4 Sains Data Terapan Departemen Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Nur Rosyid Muqtadai. Langsung saja kita ke penjelasannya. Di sini ada yang pertama, tugas minggu kedua kecerdasan buatan dengan tema representasi pengetahuan. Ini ada soal-soal ya. Yang pertama, soalnya dalam organisasi perusahaan terdapat tray sebagai berikut. Nah, traynya kurang lebih seperti ini. Ini Adi, kemudian di bawahnya juga ada Burhan, di bawah Burhan ada Bahrun dan juga Bisrin, di bawah Bisrin ada Ferdi, di bawah Bahrun ada Fahri dan juga Farah. Nah, dari tray tersebut dapat kita baca ya bahwa Burhan adalah bawahan langsung dari Adi. Nah, ini Burhan, bawahan langsung dari Adi. Sebaliknya, Adi adalah atasan langsung dari Burhan. Nah, kemudian Fahri dan Farah adalah anak buah dari Bahrun. Ini Fahri dan Farah anak buah dari Bahrun, sementara Fahri, Farah, Bahrun, Ferdi, dan Basrin secara keseluruhan adalah anak buah dari Burhan. Nah, dengan menggunakan sintaks dalam bahasa prolog, buatlah representasi pengetahuan dari fakta di atas. Kemudian dengan menggunakan sintaks dari definisi bawahan langsung di atas, terjemahkanlah untuk atasan langsung dan bagaimana kita membuat pertanyaan siapa bawahan langsung dari Burhan. Oke, langsung saja di sini dengan menggunakan deskripsi secara rekursif, buatlah sintak untuk merepresentasikan fakta anak buah. Oke, di sini ada knowledge database-nya. Di sini anak buah dari Adi itu adalah Burhan, sesuai dengan tree-nya. Anak buah dari Adi adalah Burhan, dan anak buah dari Burhan itu Bahrun, anak buah dari Bahrun itu Bisrin, dan seterusnya. Kemudian ada bawahan langsung dari A itu B, itu jika anak buah dari A itu B. Nah, kemudian ada atasan langsung A itu B jika anak buah B itu A. Kemudian anak buah bawahan A itu B ketika bawahan langsung A itu B, dan anak buah bawahan A itu B itu ketika bawahan langsung A itu AB, dan anak buah bawahan AB itu adalah B. Nah, kemudian dari representasi knowledge database tersebut kita coba atau kita tes. Di sini menggunakan prolog ya ini tadi. Nah, ini anak buah Adi adalah X. Nah, anak buah Adi itu Burhan. Kita cek di sini apakah anak buah dari Adi itu Burhan. Nah, ini anak buah dari Adi itu Burhan ya. Jadi sesuai. Kemudian yang kedua, anak buah Bahrun itu Farah. Di sini true, jadi benar ya. Kemudian kita cek di sini anak buah Bahrun itu Farah. Anak buah Bahrun, nah itu Farah. Nah, ini anak buah Bahrun itu Farah ya. Kemudian di sini bawahan langsung dari Burhan itu ada Bahrun dan juga Bisrin. Anak buah langsung dari Burhan itu Bahrun dan juga Bisrin. Jadi betul ya. Kemudian di sini anak buah bawahan Adi itu ada Burhan, Bahrun, ini semua anak buah dari bawahan Adi ya. Ini Adi. Kemudian anak buah bawahan Burhan itu siapa saja, ada Bahrun, Bisrin, Fahri, Farah dan juga Ferdi. Nah, di sini sesuai dengan tree-nya ya. Oke. Nah, ini ada analisisnya. Kemudian, nah ini dari pohon keluarga di bawah ini tulislah suatu program dalam bahasa prolog yang menyatakan predikat anak, perempuan, laki-laki. Kemudian dari predikat ini buatlah relasi dengan orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek dan juga nenek. Oke, tree-nya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ini kita buat knowledge database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini dijelaskan anak
Anto itu adalah Ita. Nah, ini anak Anto itu adalah Ita. Kemudian anak Anto selain ada Ita ada Budi dan juga ada Ida. Kurang lebih seperti ini untuk knowledge-nya untuk anak-anaknya. Kemudian ada perempuan. Di sini yang perempuan itu ada Wati, Ita, Ida, Dina, dan Rita. Kemudian untuk laki-laki ada Anto, Budi, Deni, Hadi, Andi, dan Rudi. Kemudian ada knowledge orang tua, ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, dan juga nenek. Seperti berikut ini untuk penjelasannya. Nah, kita langsung saja ke analisisnya. Nah, berdasarkan oleh tabel di atas, anak Anto itu adalah Ita, Budi, dan Ida. Ini kita uji coba ya. Kemudian apakah Ita itu perempuan? Di sini true, benar. Ini karena Ita itu ada perempuan. Selain Ita, yang perempuan itu ada Wati, Ida, Dina, dan juga Rita. Laki-laki. Kemudian di sini ada Deni ya. Kita coba apakah Deni adalah laki-laki? Nah, di sini true, benar. Jadi yang laki-laki ini ada Anto, Budi, Deni, Hadi, Andi, dan Rudi. Kemudian ada knowledge yang orang tua. Kita coba Pak. Orang tua dari Ita itu adalah Anto dan Wati ya. Orang tua dari Ita itu adalah Anto dan Wati ya. Nih. Kemudian ada knowledge ayah ya di sini. Ayah dari Budi ya, ayah dari Budi. Di sini mana ya? Ayah dari Budi itu adalah Anto. Nah, kemudian juga ibu dari Ida itu adalah Wati. Ibu dari Ida itu adalah Wati. Kemudian ada saudara laki-laki. Saudara laki-laki dari Rita itu adalah Andi. Saudara laki-laki dari Rita. Nah, ini saudara laki-laki dari Rita itu adalah Andi ya. Kemudian saudara perempuan dari Andi itu adalah Rita. Kemudian ada paman Hadi itu adalah Budi. Nah, paman Hadi itu adalah Budi. Nah, jadi pamannya Hadi ini adalah Budi. Kemudian di sini selanjutnya ada bibi, kakek, dan nenek ya. Bibi Hadi itu adalah Ida, kakek Hadi itu adalah Anto, nenek Hadi itu adalah Wati. Nah, ini untuk trinya kurang lebih sama ya. Jadi dari knowledge ini itu dapat kita mengetahui untuk anak, perempuan, laki-laki, orang tua, ayah, ibu, saudara laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, dan nenek. Di sini mungkin teman-teman bisa menyimak atau memperhatikan serta memahami untuk knowledge-nya. Selanjutnya kita masuk ke tugas minggu yang ketiga, kecerdasan buatan dengan tema yakni reasoning, semantic, network, dan juga frame. Kemudian yang pertama di sini ada Markus ya. Markus ini untuk contohnya. Kemudian ini ada knowledge representation-nya. Dari contoh ini kita buat untuk knowledge representasinya kurang lebih seperti ini. Markus. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan aja. Yang ditanyakan itu apakah Markus sudah meninggal? Nah, that Markus, jawabannya true. Nah, ini analisisnya berdasarkan output yang dihasilkan itu apakah Markus sudah meninggal atau belum. Nah, menunjukkan bahwa ia sudah meninggal. Di sini disebutkan dari rekursis dari pertanyaan si X meninggal jika dia adalah orang Pompeian. Nah, orang Pompeian itu meninggal karena ada erupsi gunung ya ini. Kemudian dan jika tahun melebihi dari 79 Masehi di mana terjadi erupsi gunung berapi sehingga semua orang Pompeian meninggal di masa itu. Nah, jadi Markus sudah meninggal karena di tahun 79 itu terjadi erupsi gunung. Selain itu juga ini untuk representasi yang keenam, ini tidak lebih dari 150 tahun. Selanjutnya ini untuk tugas. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini Anas. Ini Anas adalah seorang lulusan SD. Kemudian Anas adalah WNI. Anas dilahirkan pada tahun 1952. Kemudian seorang
Semua orang WNI yang lulusan SD tidak dapat menjadi PNS jika umurnya lebih dari 35 tahun. Anas mencoba daftar menjadi PNS pada tahun 1985. Kemudian semua PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun. Dan sekarang tahun 2005. Oke, ini berikut knowledge representasinya. Lulusan SD itu Anas, WNI Anas, tahun lahir itu Anas tahun 1952. Untuk daftar menjadi PNS itu 1985. Kemudian ini ada PNS, pensiun, year, umur, dan juga umur daftar. Yang ditanyakan di sini apakah Anas sudah pensiun? Jawabannya adalah salah atau false atau belum. Berdasarkan output yang dihasilkan dari pertanyaan apakah Anas sudah pensiun atau belum menunjukkan false ya. Sebab Anas ialah seorang PNS, namun umur dari seorang yang dicari tersebut melebihi dari 60, maka dinyatakan pensiun. Sebab umur Anas masih berusia 53 ya, yang kurang dari 60 tahun. Jadi Anas masih menjadi PNS di tahun 2005. Selanjutnya ini untuk soal yang ketiga ada Andi. Jika ada fakta sebagai berikut adalah faktanya. Untuk Andi adalah seorang mahasiswa. Andi masuk jurusan elektro. Setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Nah, kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Setuju. Kemudian setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Jadi pilihannya hanya ada dua, yakni suka atau tidak suka. Selanjutnya setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah, pasti akan suka ya. Kemudian mahasiswa yang tidak pernah hadir, nah ini yang tidak pernah hadir ya pada mata kuliah sulit ya, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Selanjutnya Andi tidak pernah kuliah mata kuliah kalkulus. Nah, kita di sini soalnya yang pertama buat representasi pengetahuan menggunakan prolog. Kemudian tanyakan apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus. Nah, ini ada knowledge representasinya. Mahasiswa adalah Andi, elektro Andi, maksudnya ini Andi masuk jurusan elektro. Kemudian setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik ini. Kemudian ada matkul sulit ini ya, itu kalkulus. Kemudian ada matkul mudah itu selain matkul sulit. Nah, kemudian ada suka matkul, ada suka, benci, dan juga hadir. Nah, kemudian dari pertanyaan apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus, di sini dijelaskan bahwa apakah Andi hadir pada mata kuliah kalkulus. Jawabnya di sini false. Ya, Andi tidak hadir sesuai dengan fakta yang ke-8, tidak pernah hadir mata kuliah kalkulus. Nah, berdasarkan output di atas, Andi itu menyukai mata kuliah kalkulus. Nah, di sini menunjukkan false. Sebab Andi tidak menghadiri mata kuliah kalkulus tersebut dikarenakan kalkulus adalah mata kuliah yang sulit, sehingga para mahasiswa tidak menyukai mata kuliah tersebut, yang mana ini juga dijelaskan dalam pernyataan rekursif di atas. Jika mahasiswa tidak akan hadir dalam mata kuliah yang sulit. Nah, selanjutnya ada vegetarian dan juga kanibal. Nah, suatu pulau terdapat dua tipe manusia ya. Yang pertama ada vegetarian dan juga kanibal. Suatu hari dua vegetarian dan juga dua kanibal berada di pinggir kiri sungai. Di sisi mereka terdapat kapal yang dapat menampung maksimum 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana mengangkut semua vegetarian dan juga kanibal ke sisi kanan sungai yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan. Jumlah orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal itu tidak boleh melebihi jumlah orang bertipe vegetarian. Baik, di sini soal yang pertama, bagaimana representasi permasalahan di atas menggunakan graph atau semantic network. Kemudian berikan kemungkinan solusi dari permasalahan di atas. Nah, ini kakak
kanibal ya, ada 2 kanibal, dengan V ini adalah vegetarian, kemudian ini sungai, dan titik ini kita misalkan untuk kapal ya. Kemudian nih untuk solusi pertama, nah 2 kanibal dan 2 vegetarian ingin menyeberangi sungai. Kanibal menyeberangi sungai terlebih dahulu. Nah ini kanibal menyeberangi sungai terlebih dahulu. Kemudian satu kanibal menyeberangi sungai. Nah, satu kanibal menyeberangi sungai. Vegetarian menyeberangi sungai. Nah ini vegetarian menyeberangi sungai. Kemudian kanibal kembali menyeberang sungai, ini kesini lagi. Selanjutnya kanibal menyeberangi sungai. Nah ini sudah selesai. Itu untuk solusi yang pertama. Solusi yang kedua, 2 kanibal dan 2 vegetarian menyeberangi sungai. Kanibal vegetarian menyeberangi sungai. Ini kita yang bawah ya. Ini kanibal vegetarian menyeberangi sungai terlebih dahulu, terus vegetariannya kembali, terus di sini kan vegetariannya dengan vegetarian menyeberang kembali, dan di sini vegetariannya bisa kembali ke sini untuk menjemput kanibalnya sehingga semuanya dapat menyeberang. Selanjutnya ada tugas minggu keempat ya di sini. Kecerdasan buatan dengan tema metode searching. Nah, soal yang pertama adalah buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Ini ada soalnya dari ini tadi. Dari sana buatlah tree-nya. Nah, jadi permasalahannya kurang lebih seperti ini, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini seorang petani akan menyeberangi seekor angsa ya. Jadi ini ada petani, kemudian ada angsa, ada seekor serigala, dan juga ada padi dengan sebuah perahu untuk melalui sungai. Nah, perahu hanya bisa memuat petani dan 1 penumpang lain. Untuk 1 penumpang ini maksudnya 1 ekor angsa atau 1 ekor serigala atau 1 padi ya. Nah, jika petani menyeberangkan serigala, maka padi akan dimakan angsa, dan jika petani menyeberangkan padi, maka angsa akan dimangsa oleh serigala. Oke, kita di sini ketahui terlebih dahulu untuk stage atau ruang keadaan. Permasalahan ini dapat dilambangkan dengan petani, angsa, serigala, padi atau 111 ya. Kemudian ada state awal dan tujuan. Untuk state awal, daerah asalnya itu 111 dengan tujuannya untuk daerah seberangnya itu untuk yang 111. Nah, kemudian ini ada rules-nya atau aturan. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, angsa menyeberang bersama petani, padi menyeberang bersama petani, serigala menyeberang bersama petani, angsa kembali bersama petani, padi kembali bersama petani, serigala kembali bersama petani, dan juga petani kembali. Oke. Baik, di sini untuk solusinya ada beberapa, ini ada 2 ya rulesnya yang kita pakai. Nah, ini ada rules yang pakai ada 1. Jadi angsa menyeberang bersama petani. Kemudian daerah asalnya seperti ini dan daerah tujuannya seperti ini. Kemudian kita gunakan rules yang ke-7, petani kembali. Kemudian serigala menyeberang bersama petani. Kemudian 4, di sini angsa kembali bersama petani. Kemudian 2, padi menyeberang bersama petani. Kemudian 7, petani kembali. Dan 1, ini angsa menyeberang bersama petani, sehingga semuanya sudah berada di seberang. Untuk daerah tujuannya seperti ini, 111. Kita jadikan untuk solusi pertama. Kemudian untuk solusi yang kedua, ini hampir mirip, cuma di sini di langkah keempat 1 2 3 4 di sini ini kan menggunakan rules yang keempat, sedangkan di sini kita menggunakan rules kelima. Rules kelima itu padi kembali bersama petani ya. Kemudian setelah itu kita rules ke-6, serigala kembali bersama petani. Rules ke-7, petani kembali, dan juga rules ke-1, angsa menyeberang bersama petani. Sehingga solusi yang kedua ini untuk daerah asal dan daerah tujuannya sebagai berikut. Kemudian ada graf keadaan daerah tujuan, ini keadaannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk pohon pelacakannya.
A B C D E F G H I. Nah ini sampai Z ini, D-nya di sini F H I Z, ini E G H I Z. Nah ada dua lintasannya di sini atau dua solusi. Kemudian dari tree yang telah dibuat pada nomor 1, tuliskan perubahan path. Jadi kita akan menuliskan perubahan path untuk mencari goals. Jika algoritma yang dipakai itu menggunakan depth first. Nah ini untuk pohon pelacakannya, untuk yang depth first searching. Di sini ada 1 7 2 4 3 7 1 di sini. Kemudian ini ada path-nya. Selanjutnya di sini dari tree yang telah dibuat pada nomor 1, tulisan untuk breadth first search-nya. Nah kita cari untuk breadth first-nya. Ini untuk tree-nya kurang lebih seperti ini. Jadi alurnya ke sini, ke sini untuk mencari Z terdekat. Kemudian ada path-nya kurang lebih seperti ini, lebih panjang ya jika menggunakan breadth first search-nya. Kemudian selanjutnya di sini untuk buatlah grab ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atasnya. Jadi permasalahannya kurang lebih seperti ini. Ada dua buah teko masing-masing berkapasitas 4 galon, itu teko A, dan 3 galon untuk teko B. Tidak ada tanda yang menunjukkan batas ukuran, jadi tidak ada ukurannya ya. Ini langsung diketahui aja untuk teko A itu 4 galon dan teko B itu 3 galon. Bagaimana kita dapat mengisi 2 galon air ke teko yang berkapasitas 4 galon ini? Nah, kita state-nya terlebih dahulu. X itu air yang diisi pada teko A, Y itu air yang diisikan pada teko B. Dan ada state awal dan tujuan itu 00, sedangkan state tujuannya itu di teko yang A, yang teko 4 galon ini itu dapat memuat 2 galon air. Nah, kurang lebih rumusnya seperti ini. Dan ini ada solusinya. Ini hanya contoh solusi ya. Mungkin kalau teman-teman ada solusi lagi bisa dipakai. Ini hanya contoh solusi yang saya gunakan, menggunakan rules 292 759. Nah, kita tinggal cocokkan dengan aturan yang ada di sini. Selanjutnya untuk grab keadaan kurang lebih seperti ini ya untuk gambarannya. Selanjutnya ada pohon pelacakannya. Nah, jadi dari grab ini dapat kita kembangkan untuk menjadi pohon pelacakan sebagai berikut ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang kelima, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari. Nah, ini untuk depth first-nya terlebih dahulu kita cari ya. Ini kurang lebih seperti ini. Depth first itu mencari ke yang dalam terlebih dahulu. Nah, ini langsung ke Z yang ini. Kemudian ini ada path-nya. Kemudian di sini kita mencari breadth first-nya. Nah, kalau breadth first ini agak panjang ya caranya ya. Kita ke nyamping nih karena di sini ya. Nah, kemudian di G. Nah, agak panjang, lebih panjang. Nah, selanjutnya untuk path-nya kurang lebih seperti ini, juga lebih panjang ya path-nya. Nah, selanjutnya di sini untuk soal nomor 7, suatu path dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state ke dalam keadaan lainnya. Tentukan suatu proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke Z. Dari A ke Z dengan menggunakan metode best first. Kemudian lakukan langkah pencarian menggunakan metode branch and bold with dynamic programming. Nah, dan di sini grab keadaannya terlebih dahulu kita buat. Kemudian kita buat pohon pelacakannya. Ini cukup panjang ya untuk pohon pelacakannya. Kemudian ini menggunakan best first method. Di sini mencari langsung yang terdekat. Nah, ini. Kemudian ada branch and bound with dynamic programming method. Nah, ini biasanya menggunakan langkah yang tidak diperlukan itu bisa dihilangkan atau dicoret. Kemudian untuk tugas minggu ke-7 ya, di sini
kecerdasan buatan ini dengan tema metode searching, breadth first search, dan depth first search. Nah, di sini kita akan membuat program di Python ya, karena di prodi senjata terapan itu lebih mengutamakan untuk bahasa pemrograman Python untuk sementara waktu ini. Jadi di sini akan saya jelaskan. Ini pertama ada grabnya terlebih dahulu kita buat. Ini selanjutnya ada tree-nya untuk breadth first. Ini kurang lebih seperti ini untuk tree-nya. Kemudian setelah itu ada untuk depth-nya, untuk depth first. Nah, seperti ini dari S, A, B, C, E, Z. Seperti itu. Nah, kemudian kita di sini menggunakan Python ya. Nah, ini langsung saja kita ke code yang breadth first search atau BFS. Kita lakukan pemetaan terlebih dahulu untuk kita bentuk terlebih dahulu grabnya ini kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman agar dapat dipahami oleh bahasa pemrograman. Ini ada S itu memuat A dan B. Nah, ini ada S itu ada A dan juga B. Nah, selanjutnya A ada B dan D. A itu ada B ke D. A itu bisa ke B ke D, maksudnya gitu. C itu bisa ke D ke E. Kemudian B itu bisa ke A ke C. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada fungsi yang saya gunakan. Nah, di sini fungsi ini memiliki tiga ini ada peta, mulai, dan juga tujuan. Jadi di sini mulainya kita lakukan input terlebih dahulu, kemudian tujuannya juga kita input. Karena kita di sini mulainya di S dan tujuannya di Z menggunakan BFS ini, maka ini nanti program akan berjalan menggunakan melalui explore, queue, dan juga if. Jika mulai itu sama dengan tujuan, maka return awal adalah tujuan. Jadi misal kita di sini masukkan untuk mulainya itu S dan tujuannya S, maka akan langsung dicetak awal adalah tujuan. Selanjutnya ada looping di sini untuk while, kemudian queue, jalur queue itu kita popkan, kemudian node sama dengan jalur itu kita -1. Kemudian jika node tidak dapat di explore, kemudian neighbor sama dengan peta kita nodekan. Nah, kemudian ada looping lagi di sini for dan juga if di dalamnya. Kemudian setelah itu akan disimpan di jalur baru ini ya. Kita return di jalur baru, kemudian kita return jika tidak tersedia. Oke, karena kita mulainya di S dan tujuannya di Z menggunakan BFS, di sini akan mencetak langkah S, B, C, E, Z, S, B, C, E, Z. Nah, ini ada S, B, C, E, Z ya. Prosesnya itu kurang lebih seperti ini, dari S itu ke A, ke B, ke B, ke D, ke A, ke C. Nah, ini menggunakan BFS. Selanjutnya, ini ada analisisnya. Kemudian di sini yang DFS, depth first search, di sini kurang lebih sama ya untuk petanya, dan ini untuk programnya. Nah, kita buat untuk start itu mulai, kemudian ada looping, ada if, kemudian jika node itu sampai dengan tujuan itu kita return jalur, kemudian ada looping lagi di sini, looping for. Nah, jika tidak tersedia kita return tidak tersedia. Nah, karena kita mulainya di S dan tujuannya kita Z di sini, maka langkahnya akan seperti ini, S A B C E Z, S A B C E Z. Nah, ini S A B C E Z. Nah, ini kita menggunakan DFS kurang lebih seperti ini ya. Ini langkah-langkahnya, kemudian ini programnya, dan ini outputnya atau hasilnya sudah sesuai. Dan ini ada analisis, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya. Program di atas adalah implementasi algoritma
dari DFS untuk mencari jalur dari sebuah node awal di sebuah node tujuan pada suatu grafik. Dalam hal ini dinyatakan dengan directory peta. Fungsi DFS search itu menerima parameter dari peta, mulai dan juga tujuan. Peta itu adalah dictionary. Nah, ini. Kemudian yang mempresentasikan grafik mulai itu adalah node awal dan tujuan itu adalah node tujuan yang ingin dicapai. Kurang lebih seperti itu. Ini program ini memulai untuk pencarian dari node awal dengan menambahkan node tersebut ke dalam stack. Jadi ditambahkan ke stack ini. Nah, selanjutnya kemudian program melakukan perulangan atau looping ya, sehingga stack kosong atau node tujuan ditemukan pada setiap iterasi. Program mengambil jalur terakhir dari stack dan mencetak apakah node pada jalur tersebut sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Jika belum, program menambahkan node tersebut ke dalam set explored. Jadi akan ditambahkan ke set explored ini tadi. Nah, program selanjutnya mencari tetangga dari node tersebut dan menambahkan jalur baru yang mengandung tetangga tersebut ke dalam stack. Program melakukan ini sehingga seluruh tetangga yang belum dikunjungi telah ditambahkan ke dalam stack. Jadi program ini untuk menghasilkan output berupa jalur dari node awal ke node tujuan atau pesan tidak tersedia jika tidak temukan. Jadi jika tidak ada yang ditemukan jalurnya kan mereturn tidak tersedia ini. Kemudian program mencari jalur S ke node Z pada grafik dinyatakan dengan dictionary peta. Program menemukan jalur S, A, B, C, E, Z dan mengembalikan sebagai output. Nah, selanjutnya ini ada tugas yang terakhir, yakni tugas minggu ke-8, kecerdasan buatan, game name 11 lidi. Baik, di sini untuk soalnya, buatlah semua kemungkinan jalan dalam game name dengan jumlah batang itu 11. Dari semua kemungkinan jalan tersebut berikan semua nilainya dan berikan salah satu contoh bagaimana permainan berjalan. Nah, ini analisisnya. Untuk game name merupakan aturan setiap pemain harus memecah serangkaian batang menjadi dua kumpulan yang di mana jumlah batang di tiap kumpulan tidak boleh sama dan tidak boleh kosong. Jadi misal 10 itu nanti kita bagi 5 itu tidak bisa, harus kita bagi 5 dan 4 atau 7 dan 3 atau 8 dan 2 juga 9 dan 1. Selanjutnya pada awalnya di jumlah 11 pada level 0, selanjutnya pada max level 1 dan dari 11 lidi dibagi menjadi 2. Untuk diperhatikan peraturan di atas, dapatkan pembagian yakni 10, 1, 92, 83, 74 dan 65. Ini kurang lebih. Berikut ini tree-nya ya. Ini saya tulis miringnya. Jadi ini 11, ini kita bagi, ini 11, 10, 1, 92, 83, 74 dan 65 itu sampai tidak dapat dibagi lagi. Nah, ketika max itu menang, itu nilainya adalah 1 dan min menang itu bernilai 0. Nah, jadi di sini kita lihat di ujung-ujungnya terlebih dahulu ya, sebelum menentukan di atasnya ini apakah bernilai 0 atau 1. Jadi kita lihat di ujung-ujungnya terlebih dahulu. Nah, ini ada min level 0 sampai 9. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pada min level 2 dari hasil pembagian tersebut dibagi lagi dengan masing-masing hasil bagi didapatkan 8, 2, 1. Nah, 10 ini kan 8 dan 2. Nah, kemudian 731, 641, 632, 722, 542, 533 dan seterusnya ya ini. Hingga sampai pada max level yang ke-9 ini. Kemudian untuk menentukan cara mainnya yakni min max, digunakan asumsi bahwa max menang itu bernilai 1. Nah, max kalah itu bernilai 0 ya, ini harusnya. Dan min menang itu bernilai 0 dan min kalah itu bernilai 1. Untuk menentukan min max, yang menang dibaca dari bagian yang terbawah dan tidak memiliki turunan, yakni pada max level 9 pada bagian terbawah, karena max dan asumsi yang diberi lakukan yakni min menang ya. Jadi kita ingin min menang ya di sini.
maka pada bagian terbawah bernilai 0, diberikan tanda 0. Sedangkan untuk memberikan nilai pada bagian atasnya, yakni dengan melihat bagian bawah atau turunannya setelah max yakni min, maka diambil nilai terkecil dari bawahnya yakni 0 dan sisanya 1, dan terus berlanjut hingga bagian paling atas dan memperhatikan turunan dan juga min maxnya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Selanjutnya di sini untuk soal yang terakhir, itu suatu permainan game dapat ditelusuri secara optimal dan menggunakan prosedur alpha beta pruning. Kemudian jelaskan langkah-langkah hampiran untuk pohon di bawah ini. Nah, kurang lebih hampirannya seperti ini ya. Kita cari di sini ketika mins, kita cari yang terkecil ya di sini. Nah, mins max min. Nah, di sini karena yang kita butuhkan di sini adalah max, maka kita ambil dari nilai yang lebih besar. Jadi ini max adalah 8, kemudian min antara 8 dan 7 ini 7. Kemudian kita max lagi di sini antara 7 dan 12 jadi 12. Nah, kemudian ini ada minimis atau yang kecil mana? Yang 12 dan juga 12, jadi sama ya. Ini jalurnya bisa ke sini, bisa juga ke sini. Oke. Untuk analisnya sebagai berikut. Hampiri node pertama pada left dengan nilai 4 ya, ini 4, dan naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 4. Hampiri 8 karena 8 itu lebih besar dari 4, maka diganti parent dengan 8. Jadi ini diganti dengan 8. Kurang lebih penjelasannya seperti itu sih untuk semuanya. Di sini karena ada maximus di sini antara 9 dan juga 15, maka yang didapatkan adalah 15 yang kita ambil. Kemudian begitu terus hingga didapatkan hasil akhir pada soal adalah sumber seperti gambar di atas. Jadi seperti ini jalurnya ya. Ini langsung saya silang karena lebih kecil ya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari laporan praktikum kecerdasan buatan selama kurang lebih 8 minggu atau setengah semester ya, dengan dosen pengampu Bapak Nur Rosid Mubtadai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada saya kesalahan kata juga. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching.